Andai saya tidak istilah feedback, tidak ada istilah lainnya, mungkin saya tidak akan pernah diberikan data ini oleh BKD seolah-olah kami tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, wabil khusus tenaga non-ASN, baik yang saat ini menantikan pengumuman berkaitan dengan seleksi P3K maupun yang nanti akan mengikuti ujian ya. Nah, di sini kita akan menyampaikan informasi terbaru adanya edaran berkaitan dengan penyelesaian non-ASN di tahun 2024. Entah kabar ini baik atau buruk, tapi ini wajib dilakukan oleh semua Pemda. Ini akan menunjukkan dan menjelaskan bagaimana nasib non-ASN itu sendiri dan lulusan-lulusan baru atau fresh graduate di masa mendatang. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, ada satu edaran baru yang kita dapatkan di sini berupa edaran dalam rangka penyelesaian non-ASN ya di tahun 2024 agar seluruh rekan-rekan yang sudah selama ini mengabdi lama kemudian yang sudah berusia lanjut itu harus diselesaikan dan diangkat menjadi SNP 3K. Nah, Bapak Ibu, di sini informasinya juga dibahas di laman JPNN. Kita akan coba cek informasinya. Bahwa telah terbit SE agar honorer benar-benar habis setelah seleksi P3K 2024. Informasi ini bagus sekali dan ini wajib dilakukan oleh semua Pemda, di mana dengan adanya pembelakuan surat edaran ini, maka tidak akan ada lagi honorer baru. Nah, Bapak Ibu, ini akan menyebabkan nasib honorer yang saat ini ada dan fresh graduate yang nanti akan setiap tahun muncul itu seperti apa. Natuna ya, pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memastikan tidak akan merekrut tenaga non-ASN atau honorer lagi. Kepala BKD Kabupaten Natuna, Muhammad Alim Sanjaya mengatakan, komitmen itu diperkuat dengan dikeluarkannya surat edaran nomor 800/110 tentang larangan pengangkatan tenaga non-ASN di lingkungan Pemkab Natuna. Surat edaran ini ditandatangani oleh PJS Bupati Natuna, Rika Azmi, pada Senin 4 November kemarin. Nah, ini baik sekali Bapak Ibu. Seharusnya memang ini dilakukan setiap dari dulu ya Bapak Ibu di setiap daerah. Karena memang jika tidak seperti ini, maka honorer tidak akan pernah tuntas. Kita ketahui bahwa dalam rekrutmen P3K 2024 tahap 2 nanti, itu akan diperuntukkan bagi rekan-rekan yang masa kerja adalah minimal 2 tahun atau bagi guru, itu adalah 4 semester. Tapi Bapak Ibu tahu kan di lapangan bahwa honorer-honorer baru yang baru 1 tahun atau beberapa bulan, itu masih sangat banyak sekali. Nah, itu muncul karena memang masih adanya kebijakan daerah yang masih merekrut tenaga honorer. Nah, itu kedepannya tidak akan pernah selesai jika tidak diklarifikasi. Dijelaskan kebijakan tersebut dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi. Nah, karena nanti menjelang pilkada selesai, nah ini akan banyak lagi titipan-titipan ya dari tim sukses para Pemda atau kepala daerah yang baru. Dengan adanya surat tersebut, memperkuat bahwa kepala daerah dilarang untuk mengangkat non-ASN dengan alasan menggantikan non-ASN yang telah diangkat menjadi ASN. Nah, ini ya yang biasa dijadikan alasan. Sesuai dengan surat edaran itu, lanjut ya, apabila ada yang memaksakan mengangkat tenaga non-ASN, maka konsekuensi hukum terhadap hal tersebut menjadi tanggung jawab kepala daerah tersebut. Ya, jadi ini sudah ada payung hukum ya. Dia mengingatkan kepala daerah untuk mengindahkan aturan ini atau perangkat OPD ya, agar tidak bermasalah di kemudian hari. Ditegaskan bahwa Pemkab Natuna tengah berupaya mengurangi jumlah tenaga non-ASN atau honorer di setiap unit kerja, yaitu melalui salah satunya dari sekarang adalah seleksi P3K 2024 yang walaupun mungkin belum habis ya, tapi tidak boleh ada lagi pengangkatan yang baru. Caranya ya ini dengan membuka perekrutan P3K setiap tahun. Nah, ini ya. Kemudian jika ada honorer yang diangkat menjadi P3K, lantas unit kerja merekrut non-ASN baru lagi, maka masalahnya tidak akan selesai. Jika posisi tenaga non-ASN yang telah menjadi ASN terus digantikan, maka tidak akan pernah habis honorer itu sendiri.
Nah, ini Bapak Ibu patut dicontoh dan dilakukan oleh seluruh Pemda ya. Dan harus juga ada surat yang lebih kuat lagi di zaman Pak Prabowo ini untuk menyelesaikan honorer yang sudah ada, kemudian memberikan regulasi agar tidak ada lagi pengangkatan-pengangkatan baru. Tapi Bapak Ibu bisa pahami ya bagaimana caranya ya di lapangan agar pengangkatan honorer baru ini tidak dapat dilakukan. Nah, berkaitan dengan rekan-rekan banyak sekali yang masih TMS, ini sedang banyak sekali pembahasan di daerah-daerah di mana non-ASN menuntut keadilan ya kepada BKPSDM dan DPR RI ataupun DPRD ya untuk dapat segera penyelesaian non-ASN. Karena ada juga di samping rekan-rekan yang TMS, ada juga yang berkaitan dengan tenaga database yang belum dapat diselesaikan. Ini cuplikan daripada rapat dan debat daripada penyelesaian honorer di salah satu daerah. Hari ini, jadi segini, andai saya tidak istilah feedback, tidak ada istilah lainnya, mungkin saya tidak akan pernah diberikan data ini oleh BKD seolah-olah kami tidak tahu. Tapi dari sini, saya sudah mulai memahami bahwa memang ini yang perlu kita cari ini kekeliruannya di mana. Jadi pada tanggal 30 September sudah dilakukan upload tanpa SPTJM. Begitu ya. Karena memang kepala daerah pada waktu itu menandatangani SPTJM baru tertanggal 13 Oktober. Pada tanggal 3 Oktober 2022 pemerintah pusat melalui BKN memfeedback atau membalas usulan Kota Probolinggo. Ini yang tidak pernah dijelaskan kepada kami. Ya, pada tanggal 3 Oktober 2022 seluruh data di Kota Probolinggo ini dinyatakan memenuhi kualifikasi. Ini pemahaman saya. Makanya ini siapa yang bisa menjawab? Ini surat ditandatangani oleh Direktur Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Badan Kepegawaian Negara. Ya, namanya Ibu Wahyu Eskom MAP. Ya, data ini diambil istilahnya prafinalisasi. Di beberapa daerah prafinalisasi itu diuji publikkan atau disampaikan kepada seluruh PTT Kota Probolinggo. Salah satu tujuannya agar data itu dikhawatirkan ada yang tidak masuk. Yang saya tanyakan, di tahap prafinalisasi di Kota Probolinggo ini apa yang dilakukan BKD kala itu, Pak? Ini kan istilahnya bahasa resminya ini adalah data prafinalisasi yang dilakukan oleh BKN. Berarti dari data 2010 pada tahun 2022, teman-teman bisa mengkoreksi sendiri ya, coba dilihat ya. Di sini terus di feedback BKN prafinalisasi. Apa yang dilakukan pemerintah daerah melalui BKD kala itu, Pak? Berarti pemerintah daerah sudah melakukan data pengumuman. Begitu ya? Iya ya teman-teman PTT ya, ingat ya. Ada, oke, 2010 masuk. Dari data feedback, verbal kemudian, ya, verbal, ya, verbal berdasarkan sudah diumumkan terus di verbal masih. Perintahnya berdasarkan surat apa? Nah ini akhirnya kan ini sebenarnya sudah ketemu toh. Ternyata pada tanggal 13 Oktober 2022 memang sudah 280 kala itu yang diusul yang diterima oleh BKN. Ya kan? Pada tanggal 22 Oktober 2022 datanya PTT sudah 280 kala itu. Lah ini berarti apa ceritanya ini? Dari 2010 data feedback. Kalau di daerah lain feedback berarti itu yang diterima, bahkan mau menambah kalau di daerah lain. Lah kita feedback sudah diterima 2010 sudah diterima dan benar, malah di verbal jadi berkurang.